Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, syukur saat ini kita kembali ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mengawali SMS yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratul ridwan. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita habis haid malamnya makan sahur tapi belum mandi wajib, besok pagi baru mandi wajib, sah tak puasanya? Makasih. Sah, tak apa-apa. Penyusah sebelum sholat subuh dia mandi wajib. Ustaz Taufik, anak Lukman di Pinang 2 nak bertanya, Ustaz, Lukman ni puasa mata Lukman ni sakit, kalau ditetesi pakai instu apa hukumnya? Syukran. Sekarang dia ada tak hubungannya ke perut? Kalau dia tidak ada hubungannya ke perut, dia tak batal. Kalau ada hubungannya ke perut, dia batal. Ustaz, nanya aku dituduh nyantet wong, sedangkan aku tak pernah berdukun, lalu sakit ke dokter tu lama. Mana kalau lapor ke yang wajib? Ini sudah dari hari puasa keberapa yang nanya ini? Kalau memang awak tidak ngaso, ya sudah. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi, itu tidak akan pernah terselesaikan. Ya. Ustaz, di rumah mertua aku putar acara ini dan diputarnya lagu dangdutan. Aku sebel nian, kalau mau aku biarlah Ustaz baik yang dengar. Jadi putar dandut, tapi kalau acara tu habis, makasih Ustaz. Mana? Ustaz, di rumah mertua kalau aku putar acara ini diputarnya lagu dangdutan. Aku sebel nian. Kalau mau aku biarlah Ustaz B yang didengar. Jadi putar dandut, tapi kalau acara tu habis. Kali mertua awak tak demen dengar acara ni. Begitu awak tidak demen nak dengar keterangan hukum. Yo, caranya kalau ada rezeki beli dewek radio kecil ya. InsyaAllah didoakan boleh rezeki. Ustaz, aku dulu banyak tinggal puasa, sekarang nak aku qada, tapi aku tak sanggup untuk bayar fidyah karena terlalu banyak. Apa bisa diganti dengan puasa? Puasanya wajib. Fidyah itu denda. Cara mayanya tak ada pula nak langsung dikit-dikit, sekilo, tak apa-apa. Tak ada, 5,000 tak terkintang. Kalau ada mendekati tak baca juga. Ustaz, tetangga saya menggandakan duit tapi dia solat puasa, ada juga gadis galak maling juga, terus ngerti duit anak bujang wong dan juga galak melakukan hubungan badan dengan bujang itu, sudahnya dikasih duit. Cak itulah di tempat sewa ni aku tinggal, kotonan kampung. Ya, Ustaz tolong nasihat bila perlu ngomong-ngomong. Terima kasih dari alamat seberang Opi Jaka Baring tepi Sungai Ogan. Ngomong tu dengan pejabat setempat, RT apa tak tahu, kalau itu anak RT. Ngomong dengan RT biar orang situ menggerebeknya itu. Kalau kita main ni lah bayar, dah tu dah ada bukti. Inti kenian kalau dia lagi ngapo-ngapo, awak tahu dia kelar itu ngenjuk duit, mahap ngomonglah dicoba apa. Jadi fitnah. Dulu anda pernah ngomong dengan wak cek. Tino itu wak cek. Uju wong pacak di ini ke wak cek. Gak selama melak ngomong. Kalau pernah nyoba apa? Belum acak uji wong, jangan uji wong, kakek jadi ribut wong. Itu pesan Pak Cik Bidin dulu. Jadi hukum juga itu nerangkan. Kalau kita dia tu lah kelar dipakai baca dibayar, kita nyoba lu makinya, mayarnya itu ya. Saat aku ni berwarung, total nilai warung 34 juta. Ada rumah yang disewakan 3 juta per tahun, tapi aku ada hutang sebesar 14 juta dengan dulu. Jadi caman cara hitung zakat mesti dari ewa di 14 selir. Ewa. Siapa 14 selir ewa? Agak bagian ni mana ni?
Sekarang intinya awak pegang duit berapa. Jadi rumah siwon tu rumahnya tidak dihitung hasil siwonnya ditambahkan dengan duit yang ada di warung, itu dizakati. Indah Syafi'i macam itu. Baru kaget dibayarkan utang. Ustaz, tolong hati lagi mengqadha salat. Kapan waktunya dan apa niat? Sekian Ustaz, terima kasih. Mengqadha tu bayar utang. Dulu kan kita mulai umur 15 tahun wajib solat, tapi kita lalai kena. Yang tidak kita solat dulu wajib dibayar. Mayarnya kapan Pak? Kapan bayar? Lebih cepat lebih bagus. Ustaz ngapula kalau yang ndak solat gawinya banyak ndak benar, tapi dimudahkan jodoh, rezeki dan lain-lain. Sedangkan wong yang mau solat malah sebaliknya susah dapat jodoh, rezeki malah dirampas wong, diajak wong pula. Itulah namanya hidup kita ni diuji. Diuji. Wong yang ahli maksiat diuji oleh Allah dengan harta bertumpuk-tumpuk, dia lupa. Padahal dia sedang dalam keadaan ujian Allah. Kita yang ibadat diuji oleh Allah dengan susah. Itu bukan karena Allah benci, tapi Allah Ta'ala cinta sama kita. Ujian itu adalah untuk menguji kita. Kita dah baca ngatok dalam surah Al-Ankabut ayat pertama disebut tidaklah apakah mereka mengira bahwa mereka beriman sebelum mereka diuji? Ya dah acak. Jadi sekali satu saat kita dapat ujian. Sabar-sabar InsyaAllah Ta'ala tak keberat gina ujian kita. Dari mana kita hidup, ke mana kita dan untuk apa kita hidup. Kita ni dari dari Adam ke wujud. Sekarang kita berada di alam dunia. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah. Macam mana hukumnya mantu perempuan yang tak mau manggil ibu emak pada mutuanya? Setiap ada yang mau diomongkan selalu suruh anaknya yang ngampi ke. Itu juga pada adik iparnya dari Dagun sebelah Sulu. Yang tak mau manggil ibu emak pada mutuanya. Setiap ada yang mau diomongkan selalu suruh anaknya nyampi ke. Itu juga. Inilah yang ujung bukan mantu tu, inilah yang ujung hantu tu. Nah. Maka hati-hati, kita juga yang bujang, yang gadis. Jangan kita sedihkan hati wong tua kita. Carilah yang pasangan hidup yang kira-kira dapat menyenangkan kita dan membahagiakan wong tua kita. Itu, ya Allah. Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita bersyukur pada Allah? Karena hidupku masa tidak beruntung sehingga kadang putus asa. Syukur itu dipandang dari 3 jalan, lidah, hati dan perbuatan. Lidah ucapkan Alhamdulillah, hati itu pandang karunia Allah, badan, bentuk badan, itu dalam arti kata memanfaatkan rezeki yang ada. Wong yang hidupnya susah itu diterangkan dalam satu riwayat, ana baca dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir. Apa firman Allah kepada orang miskin? Kira-kira apa kata Allah? Apa kamu kira aku ni tak baca ngayo ke kamu? Kira-kira bahasa kita. Apa ke kamu kira aku ni tak sanggup nyenang ke kamu? Kira-kira. Dengan kemiskinan kamu tu kata Allah, aku ni cinta dengan kamu. Jangan sampai berat beban kamu di akhirat. Rezeki dicukupi. Pak Ustaz, tolong doakan supaya semua hajat-hajatku pada tahun dikabulkan Allah. Sama-sama awak doakan anak Kita sama-sama berdoa. Karena doa kamu lebih makbul dari doa anak. Lebih didengar Allah. Ya Allah, lah kepanjangnya. Tapi tak apa-apa. Kita baca insyaAllah. Mutiara Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahu Bang Yus. Ustaz, tolong nasihati untuk masyarakat di daerah tempat aku tinggal di seberang Opi, tepi Sungai Ogan. Tambah bagus baik acara Mutiara Ramadan ini. Ada siaran ulangannya. Keadaan manusia di tempat aku tinggal, ada yang ibadahnya rajin sholat, puasa dijalani tapi nganak ke duit. Ada yang gadis galak maling, ngembek kalung ponakannya yang masih kecil tanpa tahu ayunya. Juga maling duit aku 100 ribu.
Budak gadis ini dulu pernah jadi pembantu, juga maling di tempat majikannya. Sekarang gadis itu tinggal di sini. Gadis itu juga galak ngereti duit anak bujang orang. Tolong Ustaz nasihatnya. Yang anak ketuit juga yang galak maling. Demi Allah Ustaz, ini bukan fitnah. Terusnya anak juga tahu fitnah orang itu enggak baik. Malahan Ustaz, ada yang 6 bulan hamil baru dinikahkan. Pernah duit aku dimaling gadis. Gadis itu aku curigai. Lama kelamaan gadis itu ngaku dan uang yang dicuri dikembalikan dengan cara cicil. Sekarang gadis itu sadar. Tapi gadis yang ambil 100 ribu gak mau ngaku dan pernah zina. Memang sebenarnya sekarang ini sudah krisis moral. Memang di OP itu di Kambang, di danau. Di danau itu banyak wong makan jagung. Nah, takutnya kaget salah tercekel jagung. Anak galak ceramah di situ lah buat apa kalian ceramah situ anak. Wong pindah rumah, wong meninggal, wong haji daerah danau. Cuma ndak tahu yang ke kiri apa yang lurus. Semakin lagi memang semakin Masya Allah. Di danau-danau itu ada rumah-rumah kecil. Jadi kalau yang model macam ini perlu diintrospeksi, perlu ditingkatkan kehati-hatian kepada jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ya Allah ya Rabbi. Yalah insyaAllah tambah boleh hidayat budak itu. Ustaz, aku kepala keluarga suatu hari bertengkar dengan istri. Dia bilang mau cerai, jadi ku bilang ku turuti kehendakmu. Tapi aku pikir-pikir anak-anak masih akhirnya reda dengan sendirinya. Bagaimana memperbaikinya? Pertama, kedua, jika sedang kesal sering terlintas di pikiran cerai ini lebih dari 3, bagaimana? Fa'in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kalau kamu berazam berkeinginan mencerai istri, Allah sudah tahu. Tapi ini tidak dihukumkan cerai. Cerai itu disebutkan kau ku cerai. Baliklah ku mak kau dengan sharih atau dengan kinaya, dengan jelas atau dengan sindiran. Kalau sudah memang terucap cerai, sementara belum habis masa iddah, masih dalam masa iddah. Masa iddahnya kalau betina yang masih men itu 3 kali suci. Kalau betina yang tidak haid lagi itu 3 bulan 10 hari. Jadi cukup dengan cara rujuk kepada istri. Kalimatnya aku rujuk kembali kepadamu seperti pernikahanku semula denganmu. Tina tanya iya, nah mana ya laju lah. Berarti boleh, ya? Rujuk biar rujuk. Ustaz, benar tak kalau laki haid tidak boleh potong kuku dan rambut? Kalaupun boleh harus dikumpul waktu mandi wajib, harus dibawa. Yo. Macam itulah. Ustaz, jika salat pakai baju kain sisa tak salatnya? Jelas tidak sah. Salat itu mesti nutup aurat. Kalau muka aurat tidak sah. Ustaz, anak-anak bertanya apa hukumnya panitia kurban berlebihan ngembek daging korban sampai-sampai supaya itu sempat buat sate. Inilah yang namanya zalim. Itu kan ada bagian masing-masing ada. Kalau sudah berlebih-lebihan itu namanya tidak amanat. Ibu Nur di kilometer 214 Ustaz, apabila istri tadi diberi nafkah batin selama 1 tahun lebih. Apabila istri tidak diberi nafkah batin selama 1 tahun lebih, nafkah lahir pun diberikan jarang, sedangkan kami tinggal satu rumah. Di bulan Ramadan ini dia tidak puasa, dia pun selingkuh. Gimana Ustaz solusi bagi saya buat menghadapi suami seperti ini? Ibu sarankan agar dia nikah baik. Suruh dia nikah benar-benar, Bu. Daripada dia berzina, kalau tahu dia berselingkuh dan berzina, ibu diam, ibu berdosa juga. Mana'ana ala ma'asiyatin walau bisyati kalimatin kana syarikan lahu. Siapa kongsi dalam satu kemaksiatan walaupun satu kalimat,
itu sama hukumnya dengan wong berbuat. Jadi ibu menunjuk saran lebih baik donya menikah. Ustaz terungkan apa yang dimaksud dengan fidyah juga bagian cara-cara melakukannya. Fidyah itu dendo. Dendo karena donya tidak puasa. Dendo karena donya tidak lambat ngodok puasa lambat setahun 2 canting setengah. Dendo karena dia tidak puasa karena ngawak alasan lain karena netek yana atau karena donya hamil atau karena nolong suatu sehingga donya batal. Ini kena dendo, itu namanya fidyah. Cara mayanya sehari 2 canting setengah. Yo ada yang ngajari hari ini fidyah, hari ini dikeluarkan. Itu dijingok dulu, kakek ngeluarkannya di akhir Ramadan jumlahkan seluruhnya. Ustaz, aku pendek ditabung Ustaz. Kalau mau nanya apa hukumnya orang berpuasa tapi bicaranya selalu jerit-jerit. Apa hukumnya bila suami kumpul ikut pembicaraan dengan ibu-ibu? Yo kalau laga awak anyo nian nyaging mak kayo riang-riang nabok cagak dah baca juga. Yo kalau ada lah betina ngomong ibu-ibu marah, apa ibu-ibu ngomong lanang marah. Kalau jom Palembang cupar gitu ya, cupar. Yo lebih baik dijauhi madak kita lanang lewean. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana cara bayar fidyah? Hitung bayar berapa kali dia buat bayar apa denda tadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Tarjamano kalau musafir batal puasa boleh? Boleh dia tidak puasa wong musafir. Dia melakukan hubungan suami istri camano itu kalau tidak puasa tidak ada kena denda 2 bulan. Ada yang ngomong boleh lah karena dia tidak puasa. Tapi kalau dia sengaja tidak puasa untuk melakukan hubungan, maka hubungannya dihukumkan haram uji kiai dulu. Tidak ngumati Ramadan. MR waalaikumsalam. Mana cara ngenap ke terawih. Olehnya di masjid kami cuma 8 plus 3 berarti sisa berapa? Kita kerjakan di rumah dan niatnya pun sama baik. Niatnya sama baik tambah baik 12 rakaat lagi. 6 kali salam. Gitar itu masalah musik yang diharamkan tak? Sudah itu alat musik apa yang diharamkan? Gitar, suling. Ada berapa benda yang diharamkan? Ana tak ingat jumlahnya. Macam mana kalau kita tidak suka kurma saat buka kita tidak makan kurma, apakah pahala kita berkurang dari miftah? Cuma tidak boleh pahala tidak makan kurma yang lain boleh insyaallah. Ustaz, ayahku gak puasa, kalau ditegur juga galak bakalan didengerin. Jadi kalau dia mau makan minta diambilin mak aku, dosa tak kalau aku nyiapin makan buat ayahku? Soalnya kalau gak aku ambilin ntar kesannya kuang aja dan pasti dia nyuruh ibu aku. Tidak boleh. Kalau dia tidak puasa tidak ada sebab, tidak boleh untuk diladen. La ta'ata li maksiatin. Tidak ada hukum taat untuk kemaksiatan. Ustaz, apakah boleh kita pakai deodoran untuk minyak wangi yang beralkohol lalu solat, dan boleh enggak kita buka jilbab di depan kakak ipar? Kakak ipar tidak boleh, haram hukumnya. Minyak wangi alkohol, kalau alkoholnya hilang tinggal wanginya beda apa. Alkoholnya juga jengok, kalau dari bahan yang najis ya tetap najis. Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya orang sering datang ke tempat kamat atau puyang minta dikabulkan hajat, tapi tempat itu baca-baca kursi Al-Quran. Atas penjelasan mau kasih. Jengok dulu yang digarinya siapa, namanya tawasul. Jago imannya. Tanya tentang salat, saat takbir yang keberapa kita membaca tasbih. Apa hukumnya kalau kita maksudnya ini apa dia ini tanya nih? Sami Allah liman hamidah, nak kata takbir yang macam subhanallah. Apa hukumnya kalau kita baca Al-Quran tapi bertebata-bata, apa kita tetap mendapat pahala? Kalau benar. Karena aku pernah dengar ceramah, siapa yang baca Quran satu kebaikan bagi yang gagap,
terbata-bata 2. Kebaikan istiqomah 50. Mengkali keterangan ini karena wong yang sempurna tidak ngaji, yang terbata-bata dapat 2. Ana belum begitu jelas keterangan, cuman pernah ana baca. Gimana Nabi melakukan ibadah puasa di sampai malam, apa saja yang dianamakan Nabi, dan gimana dakwah Rasul di bulan Ramadan. Min Ahmad. Ya beliau puasa ngajarkan sahur dilambat ke, buka dipercepat, setelah azan langsung buka. Yang jelas amalan beliau, ya beliau memperbanyak ibadah sebagaimana beliau menganjurkan baca Quran, salatul lail, tasbih, zikir. Dakwah Rasul bulan Ramadan anda belum terbaca. Wafan, Allahu a'lam. Tolong jelaskan masalah salat qasar dalam perjalanan. Ana tak mengerti dan niatnya. Sudah itu posisi kita kalau lagi sujud cak mana, sama lagi rukuk. Dan seandainya di depan kita ada wanita, cak mana tak di dalam kereta, dan sutranya pakai apa? Salat qasar itu adalah salat yang mengurangi jumlah rakaat yang rubaiyah, yang 4 bila terjadi dalam perjalanan yang sudah mencapai marhalaten, 2 marhalah. Diperbolehkan ayat antak suruh untuk mengurangi jumlah rakaatnya apabila perjalanan itu mencapai 2 marhalah. Jadi salatnya ya zuhurnya dikurangi 2, asar dikurangi 2. Niatnya saja ku salat fardu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah. Usalli fardu zuhri qasran rakaatain lillahi ta'ala. Asalnya ge usalli fardu asri qasran rakaatain lillahi ta'ala. Yang awak tanya ni mak mana ni lagi dalam kereta. Kalau solat duduk rukuknya kepala lurus sama dengkul. Rukuknya, kalau sujudnya agak lebih dari dengkul. Ya kalau di depan kita ada betina, kongkon dia ngeser. Kita lagi sujud ketok. Ustaz, saya mau tanya, di tempat kami banyak orang meminjamkan uang, tapi kembalinya bukan uang, tapi padi Ustaz. Sedangkan padi kalau dijual harganya lebih mahal daripada pinjam tadi. Misalnya minjam 200.000, kembalinya padi 10 kaleng. Harga per kaleng 25.000. Jadi untung yang minjam tadi, iyalah. Jelas kalau 10 kaleng 250.000, berarti lebih 50.000. Baik yang meminjamkan atau yang dipinjami, kedua-duanya makan haram, hukumnya haram, hasilnya haram. Besok kita masuk 10 hari kedua Ramadan. Apa amalannya? Banyak-banyak baca istighfar karena besok pengampunan Allah. Apa hukumnya puasa tapi masang togel? Tak ada manfaat puasanya. Habis SMS-nya wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina wa qina syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.